Halo teman-teman, apakah kalian tahu apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang dibagi menjadi dua kata, yaitu demos berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menguntungkan. Adapun sejarah demokrasi, pada awalnya demokrasi dikembangkan di bangsa Yunani dan Romawi kuno. Lalu pada tahun 1500 sampai 1650 banyak orang atau negara yang mengalami reformasi seperti Jerman, Swiss, dan lain-lain. Dan di masa itu juga mulai muncul kesadaran bahwa ada hak-hak politik yang tidak bisa diselewengkan oleh raja. Beranjak dari masa itu, perlawanan akan kedudukan raja pun bermunculan. Sistem dan konsep pemisahan kekuasaan pun mulai dicetuskan menjadi trias politika. Prinsip-prinsip demokrasi dapat dilihat dari pendapat Al-Madudi yang kemudian dikenal sebagai Soko Guru Demokrasi. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi yaitu yang pertama, kedaulatan rakyat, yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari perintah, yang ketiga, kekuasaan mayoritas, yang keempat, hak-hak minoritas, yang kelima, jaminan hak asasi manusia, yang keenam, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur, yang ketujuh, persamaan di depan hukum, yang kedelapan, proses hukum yang wajar, yang kesembilan, pembatasan pemerintah serta konstitusional, yang ke-10, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, dan yang terakhir yaitu yang ke-11, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Macam-macam demokrasi dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat. A. Demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik kenegaraan. B. Demokrasi perwakilan, tentu tidak langsung, yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga parlemen. C. Demokrasi sistem referendum, yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen tetapi dalam melaksanakan tugasnya dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut. A. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan dicirikan dengan kekuatan pemerintah. B. Demokrasi Pancasila merupakan ciri khusus demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan. Dan yang terakhir, demokrasi rakyat atau proletariat itu salah satu jenis demokrasi yang berhaluan marxisme komunisme. Dilihat dari hubungan antara pemerintahan dan rakyat. Yang pertama, demokrasi liberal. Dalam demokrasi ini, pemerintah dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum yang bebas diselenggarakan dalam waktu yang tetap. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi ini terdapat keyakinan para pemimpin bahwa semua tindakan mereka dipercaya oleh rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan. Yang ketiga, demokrasi partisipasi. Demokrasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa atau pemimpin dengan yang dipimpin. Yang keempat, demokrasi konstitusional. Demokrasi yang menekankan pada kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya umum. Contoh demokrasi. Yang pertama, pemilu. Rakyat memilih calon wakil rakyat yang duduk di parlemen. Yang kedua, musyawarah untuk mufakat. Ciri khas demokrasi Pancasila di mana semua anggota keluarga atau masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Sikap penting dalam demokrasi baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Keempat, mendahulukan kepentingan bersama. Dalam keluarga, semua anggota keluarga harus mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kelima, membayar pajak. Perwujudan demokrasi dalam bidang sosial budaya. Keenam, melakukan hak dan kewajiban. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang ketujuh, ikut menjaga keamanan dan ketertiban.